Kenapa sih matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Karena memperhitungkan masa depan tidak semudah mengenang masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nada di channel Nada Skia. Di sini kita akan melanjutkan materi mengenai bilangan bulat, yaitu operasi bilangan. Kita sama-sama tahu bahwa operasi matematika dibagi menjadi 4, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian. Nah, kali ini kita akan bahas 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di sini, contoh penjumlahan yaitu 3 ditambah 2. Teman-teman di SD pun sudah paham ya. 3 ditambah 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 5. Tanpa pakai garis bilangan, teman-teman sudah tahu bahwa 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Kenapa bisa sama dengan 5? 3 ditambah 2, yang pertama kita cek di sini angka 0. 3 artinya 0 sampai ke 3. 0, 1, 2, 3. Nah, ditambah 2 berarti ditambah 1 dari 3 ke 4, kemudian ditambah lagi 4 ke 5. Jadi ditambah 2. Berarti 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Untuk selanjutnya, negatif 3 ditambah 2. Nah, negatif 3 ditambah 2, ini kita akan coba menggunakan garis bilangan. Negatif 3 itu karena dia negatif pada garis bilangan, artinya ada di sebelah kiri angka 0. Maka dari 0 ke kiri, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, ini negatif 3, kemudian ditambah 2. Karena ditambah 2 plus 2, artinya kita akan urutkan dari negatif 3 ditambah 2 ke kanan, karena dia positif. Ditambah 2, jadinya negatif 1, 2. Nah, negatif 3 ditambah 2, itu hasilnya berapa? Hasilnya kita hitung dari titik 0 ke arah titik yang terakhir ini, ke arah negatif 1. Artinya berapa? Negatif 1. Nah, karena dari 0 kita tarik ke arah negatif 1. Dari 0 kita tarik ke arah kiri. Kalau ke arah kiri itu negatif. Berarti karena cuma 1 jaraknya, jadi negatif 1. Kita coba lagi di soal selanjutnya. Ini ada 3 ditambah negatif 2. Ingat ya teman-teman, 3 itu positif, artinya ke arah kanan. Maka kita cek dari titik 0 ke arah kanan. 0, 1, 2, 3. Nah, dari 0 ke kanan itu ditambah 3. Maka titik akhirnya itu ada di 3. Selanjutnya ditambah negatif 2. Karena 2 ini negatif, maka dari titik 3 tadi kita tarik ke arah kiri 2 kali jalan. 1, 2 ke arah kiri. Nah, hasilnya berapa kira-kira teman-teman? Lagi-lagi kita hitung dari titik 0. Karena dari titik 0 itu menuju ke titik terakhir dari perhitungan kita, itu adalah ke sebelah kanan, maka 0 ke kanan itu 1. Dan karena ke arah kanan itu positif, maka positif 1. Soal selanjutnya, negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, negatif 3 itu ke arah kiri, karena negatif. Lagi-lagi ke arah kiri 0 itu negatif. Maka negatif 3 berhenti di titik sini. Dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Selanjutnya ditambah negatif 2. Karena 2 ini negatif, maka ditarik semakin ke arah kiri 2 kali jalan. Karena negatif ya teman-teman. Ingat, ke arah kiri 2 kali jalan. Berarti 1, 2. Nah, berhenti di titik negatif 5. Karena berhenti di titik negatif 5, artinya jawabannya berapa? Kita hitung dari titik 0. Titik 0 ke arah
titik terakhir kita hitung tadi, maka negatif 5. Karena dari 0 ke arah negatif 5 itu negatif 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan ke arah kiri, berarti artinya negatif. Jadi negatif 5. Itu untuk penjumlahan. Nah, setelah itu mari kita coba untuk pengurangan ya, teman-teman. Pengurangan di sini ada 3 dikurang 2. Ini gampang banget pasti. Gampang nggak? Gampang dong. Ini kan pas SD udah. 3 dikurang 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, berarti kita coba pakai garis bilangan. 3-nya itu positif. Karena 3 positif, berarti dari 0 ke arah kanan 3 kali. 1, 2, 3. Sampai di titik 3 plus 2. Nah, kita tarik dari titik 0 ke arah plus 2. Dari titik 0 ke arah plus 2. Ingat teman-teman. Jadi yang plus 3 itu dari titik 0 sampai ke 3. Yang plus 2 dari titik 0 ke plus 2. Nah, karena 2, jadi pengurangan, seperti yang kita sama-sama tahu, pengurangan itu merupakan selisih. Maka artinya, dari yang tadi titik 3, kemudian ini 2, 1, 2. Nah, selisihnya berapa? Kita ukur. 2 ke 3 ini jaraknya berapa? 1. Maka artinya 1 jawabannya untuk 3 dikurang 2 menggunakan garis bilangan. Kita coba lagi untuk soal selanjutnya, yaitu negatif 3 dikurang 2. Nah, negatif 3, ingat teman-teman, negatif 3. Karena tandanya negatif, berarti ke arah kiri. Negatif 3 ke arah kiri, berhenti di negatif 3 dari titik 0. Kemudian, dikurang 2. 2-nya ini positif. Karena 2 itu positif, maka kita tarik dari titik 0 ke angka 2 positif, yaitu 1, 2. Sekarang kita cek. Dari posisi terakhir tadi, posisinya yaitu plus 2 ini, posisi terakhir perhitungan kita, selisihnya dengan negatif 3. Berarti dari arah 2 ke arah negatif 3. Nah, ditariknya ke arah kiri, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 kali perjalanan dan ke arah kiri, artinya negatif 5 jawabannya. Kita coba lagi untuk soal selanjutnya, yaitu positif 3 dikurang negatif 2. Karena 3-nya positif, maka 3 ke arah kanan, yaitu berhenti di titik 3. Kemudian untuk 2-nya negatif 2, artinya dari titik 0 ke arah kiri, 1, 2. Kemudian kita cek selisihnya. Terakhir perhitungan kita berhenti di titik negatif 2, ada di titik sini. Nah, titik negatif 2, ini jaraknya ke yang titik sebelumnya, yaitu angka 3, itu berapa? Karena negatif 2 ke titik 3 itu ke arah kanan, maka hasilnya pasti positif. Hasilnya pasti positif. Terus jaraknya berapa? Jaraknya yaitu ada 5. Jadi jawabannya adalah 5, positif 5. Kemudian next, soal selanjutnya. Negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, ini dua-duanya negatif. Negatif 3 artinya titik 0 ke arah kiri, negatif 3. Set, berhenti di titik negatif 3. Udah berhenti di titik negatif 3. Selanjutnya, kita hitung yang negatif 2. Kita hitung yang negatif 2, ingat teman-teman. Dari titik 0 ke arah kiri, negatif 2. 1, 2. Berhentilah di titik negatif 2. Titik terakhir kita yaitu negatif 2. Setelah perhitungan negatif 3 dikurang negatif 2, titik terakhirnya di negatif 2. Dari titik terakhir ini menuju ke titik yang sebelumnya, itu ukurannya 1 ke arah kiri. Karena ke arah kiri, maka hasilnya negatif. Dan karena cuma 1 kali jalan, itu berarti negatif 1. Seperti itu. Itu untuk pengurangan. Kita sudah selesai belajar mengenai pengurangan dan penjumlahan. Segitu aja. Nah, biasa. Gitu terlihat mudah bukan? Tapi mari kita cek untuk cara yang lebih cepat lagi. Di sini ada persamaannya. Dari yang teman-teman sudah hitung tadi,
Kita cari 3 ditambah 2 sama dengan 5. Manakah yang sama? Ternyata yang sama ada di sebelah kanan. Poin ketiga. Nah, itu 3 dikurang negatif 2 itu juga sama dengan 5. Wah, ternyata 3 dikurang negatif 2 juga sama dengan 5 ya. Terus yang mana lagi nih sekarang? Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Negatif 3 ditambah 2 itu sama dengan negatif 1. Itu sama dengan yang mana ya? Ternyata itu sama dengan yang negatif 3 dikurang negatif 2. Ternyata itu sama-sama negatif 1. Kita next yang berikutnya. Positif 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Itu sama kayak apa? Ternyata itu sama kayak yang 3 dikurang 2. Itu juga sama dengan 1. Nah, yang terakhir ini sudah jelas. Negatif 5 itu ternyata sama dengan yang sudah jelas. Negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Itu sama kayak negatif 3 dikurang 2. Itu juga sama-sama negatif 5. Maka sampai di sini kita rangkum jadi seperti ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5 itu sama seperti 3 dikurang negatif 2. Kemudian ternyata teman-teman ini negatif ketemu sama yang negatif itu menghasilkan hasil yang positif. Positif ini sama dengan yang ini. Jadi sama-sama positif. Kemudian untuk yang selanjutnya, negatif 3 ditambah 2 itu sama-sama negatif 1. Dan itu sama kayak negatif 3 dikurang negatif 2. Itu juga sama-sama negatif 1. Kenapa sama? Seperti soal yang sebelumnya. Ini negatif ketemu dengan yang negatif. Ini menghasilkan hasil yang positif. Maka dari itu, ternyata positif ini itu sama kayak yang ini. Jadi sama-sama hasilnya negatif 1. Kemudian yang selanjutnya, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Itu sama kayak yang sebelahnya. 3 ditambah negatif 2 itu juga sama dengan 1. Ini tadi negatif ketemu negatif hasilnya positif. Yang sebelumnya negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Nah, untuk yang ini positif ketemu dengan negatif. Ini tandanya berbeda. Karena ini hasilnya sama dengan yang ini, maka ternyata positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Sama kayak yang sebelumnya. Hasilnya negatif. Untuk yang selanjutnya juga sama. Ini tandanya beda. Positif ketemu negatif. Hasilnya negatif. Maka yang ini ternyata sama. Hasilnya negatif. Maka bisa disimpulin kalau dia tandanya sama, hasilnya akan positif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Yang kedua juga negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, itu hasilnya negatif. Terus untuk pengurangan dan penjumlahan, contoh negatif 3 ditambah 2. Nah, ini hasilnya negatif 1. Tapi kalau 3 dikurang 2, itu hasilnya 1. Ini berbeda ya teman-teman. Ini cara ngitungnya gimana? Jadi 3 ditambah 2 itu auto dikurang. Artinya auto dikurang, angka yang besar itu dikurang dengan angka yang kecil. Jadi 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 itu berapa hasilnya? Itu hasilnya 1. Kemudian tandanya mengikuti bilangan terbesar. Karena yang pertama itu 3 sama 2, 3 itu lebih besar, 3 itu tandanya apa? Tandanya negatif. Maka hasilnya adalah negatif yang ini. Negatif 1. Untuk yang selanjutnya, positif 3 dikurang 2. Nah, ini sudah jelas ya, 3 dikurang 2 hasilnya 1. Untuk yang tandanya sama, itu auto ditambah. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini gampang. Nah, negatif 3 dikurang 2. Ini gimana? Auto ditambah, teman-teman. Jadi auto ditambah. 3 ditambah 2 dulu. Itu hasilnya berapa? Itu hasilnya sama dengan 5. Kemudian, tandanya mengikuti tanda pada soal. Karena tanda pada soalnya dua-duanya negatif ini, maka hasilnya jadi negatif. Negatif 5. Asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya dari soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan latihan banyak soal mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk soal yang pertama, 3 dikurang 2, hasilnya berapa? Hasilnya 1. Nah, soal selanjutnya, negatif 3 ditambah 2. Hayo, ini karena tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Kita auto apa? Kita auto kurangin. Jadi 3 dikurang 2, hasilnya 1.
Karena 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. Kemudian kita cek angka yang lebih besar itu tandanya apa? Negatif atau positif? Karena angka yang lebih besar adalah 3, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 1. Soal selanjutnya, 3 ditambah negatif 2. Ini juga kita sudah pelajari. Kalau ini positif ketemu dengan negatif, ini hasilnya negatif apa positif? Hasilnya negatif. Maka ini jawabannya 1. Next, kita coba lagi. Negatif 3 ditambah negatif 2. Karena negatif ketemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi di sini negatif 3 dikurang 2. Hasil akhirnya adalah negatif 3 dikurang 2. Karena ini tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah auto ditambah. Ditambah 3 tambah 2 sama dengan 5. Terus kita cek tandanya. Tanda di soalnya ternyata dua-duanya negatif. Artinya negatif 5. Soal selanjutnya. Negatif 3 dikurang negatif 2. Ini tandanya negatif ketemu negatif. Karena negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif. Akhirnya soalnya menjadi negatif 3 ditambah 2. Itu sama dengan berapa? Nah, selanjutnya ini negatif, ini positif. Dia berbeda. Karena dia berbeda, maka auto apa? Berbeda. Jadi auto dikurang. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian kita cek tandanya. Tandanya itu di angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah 3. Tandanya positif atau negatif? Karena tandanya negatif, maka jawabannya adalah negatif 1. Oke, sampai sini gimana? Gampang kan? Gampang dong. Soal selanjutnya. Ada banyak soalnya, guys. Banyak soalnya? Banyak. Tapi kali ini angka yang sebelah kiri lebih kecil daripada angka yang sebelah kanan. 2 dikurang 7. Nah loh, 2 dikurang 7. Yang ini positif, yang 7 negatif. Ini tandanya berbeda. Yang satu positif, satu negatif. Maka artinya auto apa? Berbeda. Auto dikurang. Dari angka yang terbesar dikurang angka terkecil. 7 dikurang 2 sama dengan berapa? Hayo. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Maka di sini jawabannya 5. Tapi kita cek dulu. Angka 7 sama angka 2 itu lebih besar yang mana angkanya? Karena angkanya lebih besar. Yang 7 dan 7 tandanya negatif, maka hasilnya negatif 5. Nomor yang B, negatif 2 ditambah 7. Ini juga tandanya berbeda. Berarti auto apa? Auto dikurang kalau tandanya beda. Beda, auto kurang. Beda, auto kurang. Beda, auto kurang. Tandanya beda, auto kurang. 7 dikurang 2. Tadi sudah hasilnya 5. Sekarang kita cek angka terbesarnya itu tandanya apa? Positif atau negatif? Karena tandanya positif, maka di sini positif 5. Positif 5 itu kita bisa tulis 5 aja tanpa harus tanda positifnya. Next, 2 ditambah negatif 7. Ini ketemu di tengah-tengah gini, karena tandanya beda, dia negatif. Kemudian 2 dikurang 7. Sama ya dengan hasil yang A, yaitu negatif 5. Lanjut, yang D. Negatif 2 ditambah negatif 7. Yang pertama kita cek ini dulu. Ini plus atau ditambah, ketemu dengan negatif, hasilnya negatif. Maka jadinya negatif 2 dikurang 7. Negatif 2 dikurang 7. Tandanya sama-sama negatif. Karena tandanya sama, auto ditambah. Ditambah. 7 tambah 2 berapa? 9. 9. Karena tanda pada soalnya adalah negatif sama negatif. Berarti di sini negatif. Jadi negatif 9. Next. Soal yang E. Negatif 2 dikurang negatif 7. Di sini cek lagi tandanya. Ini tandanya sama-sama negatif. Jadi hasilnya positif. Artinya soalnya adalah negatif 2 ditambah 7. Karena ini tandanya beda. Negatif sama positif. Jadinya auto di apa? Auto dikurang.
7 kurang 2 berapa? 5. Kita sudah ada di soal yang sebelumnya, 7 dikurang 2, 5. Maka di sini 5. Kemudian tandanya kita cek di angka terbesar, tandanya apa? Positif, berarti 5 positif. Selesai. Soal selanjutnya, ini sama juga. Silakan teman-teman coba dulu sendiri. Setelah itu teman-teman bisa cek. Aku langsung tulis jawabannya di sini. Yang A itu negatif 2. Yang B itu positif 2. Yang C itu sama kayak yang A, negatif 2. Yang D itu negatif 12. Yang E itu negatif 5 ditambah 7, sama kayak yang B, yaitu 2 jawabannya. Gampang bukan? Gampang dong. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gabungan dua operasi. Yang pertama, 2 ditambah negatif 5 dikurang negatif 4. Kita bongkar satu-satu dulu. Ditambah dengan negatif, ini jadi kurang. Kemudian ini yang kurang dengan negatif, ini jadi positif. Akhirnya 2 dikurang 5 ditambah 4. Ini sama dengan 2 dikurang 5. Karena ini tandanya beda, maka kita cek yang terbesar adalah 5, maka negatif. Kemudian kita kurang, 5 dikurang 2, 3. Jadi negatif 3 ditambah 4. Dengan cara yang sama kita dapat hasilnya 1. Jadi yang A jawabannya adalah 1. Lanjut yang B, negatif 6 dikurang 7 dikurang negatif 6. Ini kita tulis ulang, dikurang 7. Nah, ini tandanya sama, berarti positif 6. Sama dengan berapa? Negatif 6, negatif 7. Ini tandanya sama, artinya dijumlah jadi 13 dan tandanya negatif karena dua-duanya negatif. Ditambah 6. Karena ini tandanya beda, artinya dikurang. Jadinya 13 dikurang 6, 7. Nah, karena angka yang paling tinggi tandanya negatif, berarti negatif 7 jawabannya. Oke, gampang ya? Gampang dong. Lanjut. Yang C, negatif 3 ditambah 2 dikurang 5. Ini gampang banget. Ini negatif 3 ditambah 2, tandanya beda, berarti dikurang. 3 dikurang 2, 1. 3 sama 2 tinggian mana? Angkanya lebih besar 3. Berarti di sini negatif terus dikurang 5. Karena ini tandanya sama, maka ditambah 5 tambah 1, 6. Karena tandanya negatif berarti negatif 6. Oke, selesai. Gampang bukan? Gampang. Next, itu yang C. Kemudian yang D. Yang D, 6 dikurang negatif 7. Negatif, karena ini sama tandanya jadi positif. Berarti 6 ditambah 7 itu terus positif sama negatif. Itu ketemu, akhirnya jadi negatif 13. Ini sama dengan berapa? 6 ditambah 7? 13 dikurang 13, 0 jawabannya. Next, yang E. Nah, ini negatif 6. Ini kita bongkar lagi. Positif ketemu negatif jadi negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadinya negatif 6 dikurang 3 ditambah 8. Sama dengan negatif 6 dikurang 3 ditambah 8. Negatif 6 dikurang 3. Karena ini tandanya sama, berarti 6 ditambah 3, 9. Negatif 9. Jadi ini negatif 9 ditambah 8. Karena tandanya beda, berarti dikurang. 9 kurang 8, 1. Karena angka yang lebih besar tandanya negatif, maka negatif 1. Gampang bukan? Gampang dong. Soal selanjutnya, ini ada 4 angka. Kita coba ya. Positif ketemu negatif, jadinya apa? Negatif atau positif? Negatif. Yang ini juga positif ketemu negatif, jadinya negatif. Jadi 7 dikurang 3 dikurang 5 ditambah 1. 7 dikurang 3 berapa? 7 dikurang 3, 4. Kemudian 4 dikurang 5 ditambah 1. 4 dikurang 5 berapa? 4 dikurang 5, negatif 1 ditambah 1. Itu hasilnya adalah 0. Yang B, negatif 2
ditambah 9. Ini kita rapiin lagi, jadinya negatif 1. Ini negatif 4. Negatif 2 ditambah 9. Dikurang 1, dikurang 4. Negatif 2 ditambah 9. 7. Karena 9 dikurang 2, 7. Kemudian 9-nya positif. 9 angka yang lebih besar daripada 2. Jadi 7 jawabannya dikurang 1 dikurang 4. Dikurang 1 dikurang 4. Itu sama dengan 2. Next, lanjut. Soal yang C. Nah, ini soalnya koma-komaan. Tapi tetap sama aja ya teman-teman. Jadi ini positif ketemu negatif. Di sini negatif. 0,6 dikurang 1,8. 1,8 sama 0,6 angkanya lebih besar mana? Lebih besar 1,8. Berarti artinya jawabannya adalah negatif nanti. Kemudian 1,8 dikurang 0,6. Jawabannya berapa? 1,2. 1,2. Jadi negatif 1,2. Next, yang D. Ini juga sama kayak yang sebelumnya. Ini negatif 2,7. Ini positif ketemu negatif jadi negatif. Maka karena tandanya sama kita jumlahin. 2,7 ditambah 3,5. 6 ya. 6,2. Karena negatif sama negatif, berarti di sini jawabannya negatif juga. Negatif 6,2. Terakhir yang E. Negatif 2/7 dikurang negatif 5/14. Kita coba lagi. Negatif ketemu negatif, ini jadinya positif. Nah, ini seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa kalau pecahan dan penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita ambil 14. 14 dibagi 7, 2. 2 dikali 2, 4. Jadi negatif 4. Terus di sini jadinya ditambah 5. Negatif 4 ditambah 5 hasilnya 1/14. Jadi jawabannya adalah 1/14. Sampai sini gampang teman-teman? Gampang dong. Teman-teman tinggal banyak latihan lagi. Dan ini dapat bonus soal seru loh. Soal seru. Wah, dari penjumlahan di bawah ini masing-masing huruf mewakili satu angka. Tentukan nilai A ditambah B. Yang pertama, B-nya dulu kita kerjain. Karena penjumlahan atau perkalian kita hitungnya kan dari belakang ya. 6 ditambah berapa yang belakangnya 3? 6 ditambah berapa yang belakangnya titik-titik 3? 6 tambah berapa? 6 tambah 6, 12. 6 tambah 7, 13. Wah, belakangnya 3. Berarti di sini 7, di sini 13. Berarti B-nya sama dengan 7 ya. Berarti B-nya sama dengan 7. 6 tambah 7, 13. Kelebihan 10. Berarti ditaruh sini satunya. 4 tambah 1, 5. 5 tambah berapa yang hasilnya 7? Ditambah 2. Berarti A-nya itu sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 7. Maka A ditambah B itu sama dengan 9. Gampang bukan? Gampang dong. Seru ya? Seru kan? Seru banget dong. Seru matematika itu. Jadi teman-teman harus bisa. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman komen aja di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe ya. Atau teman-teman ingin request kira-kira bahas materi apa ya, teman-teman bisa request juga di kolom komentar. Bye-bye, sampai ketemu lagi.